Assalamualaikum semuanya. Sebelum Umi mulai, di sini Umi mau ngucapin selamat tahun baru 2022. Gak kerasa ya sudah tahun baru. Nah, kayaknya Umi ini telat banget ya untuk ngucapinnya. Gak apa-apa ya daripada gak ngucapin sama sekali. Karena di sini Umi telat uploadnya dan juga telat untuk buat videonya. Jadi pertengahan Januari ini semoga kita bisa semakin membaik untuk rezekinya, makin lancar rezekinya, makin sejahtera semuanya, hingga makin sukses untuk semua yang dicita-citakannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, lanjut kita ke videonya ya supaya gak berlama-lama lagi. Nah, di sini kita akan ketemu lagi dengan Umi karena di sini Umi sudah jarang ya untuk ngedit video dan membuat video. Sekarang ini mau Umi ngebahas kenapa sih kok selalu rezeki yang dibahas ketika ada doa atau ada apapun itu ya. Semoga makin lancar rezekinya dan semoga apapun itu. Nah, di sini Umi mau jelasin sedikit tentang kenapa rezeki itu selalu disebutkan di awal atau di nomor 1, karena rezeki ini banyak banget artinya. Bisa diartikan dengan dari kesehatan, kemudian ada materi, keuangan, dan juga ditambah lagi ada juga yang berhubungan dengan anak atau masa depan. Oke, ngebahas tentang rezeki ini, sekarang ini kita mau koreksi-koreksi sedikit bagaimana cara kita mengelola rezeki yang sudah Allah berikan pada kita, yang sudah diberikan oleh Tuhan kita. Nah, siapa di sini yang sudah merasa atau sudah benar untuk mengelola rezeki yang sudah diberikan oleh Sang Maha Kuasa? Nah, rezeki ini yang di sini yang di tema Umi yang bawakan seperti biasa ya, tentang keuangan atau tentang materi, karena banyak banget ya yang di sini itu merasa kurang materi, merasa belum bisa mengatur keuangan, atau yang merasa iri atau pengen dengan keuangan orang lain. Siapa tuh yang kayak gitu? Itu sih manusiawi ya. Kalau kita ngelihat orang itu banyak uang atau kemana-mana gitu pakai uangnya dengan mudahnya, kita tuh juga pasti pengen lah ya. Namanya juga manusia, ya kan? Nah, lanjut di sini di awal 2001 hingga ke 2022 apa sih yang harus kita lakukan? Oke, kita akan ngebahas di sini tentang 2021 yang dimana sebaiknya kita itu harus mengevaluasi semua pengelolaan keuangan kita, dan juga di 2022 yang dimana kita harus merenovasi. Nah, itu dia ya. Apa sih maksud dari evaluasi dan renovasi di sini? Hingga Pak D itu datang dan ngomong, "Ha, gimana itu?" Oke, kita lanjut ya. Di sini Umi buat 2 kolom, di mana 2 kolom ini akan menjelaskan apa saja sih yang harus kita evaluasi dan renovasi di tahun 2021 dan juga di 2022. Nah, di tiap kolom ini sudah Umi tuliskan tahunnya. Nah, di sini tahun 2021 kita harus mengevaluasi segala jenis hutang dan tabungan, sedangkan di tahun 2022 komitmen untuk menyelesaikan semua yang belum selesai di tahun 2021. Nah, kenapa sih kita harus mengevaluasi? Emangnya sih apa ya yang harus kita evaluasi? Nah, untuk yang dievaluasi ini kita tuh harus punya buku catatan saja. Buku catatan inilah yang akan kita evaluasi apa saja sih kegagalan atau kekurangan kita di tahun 2021. Tapi kalau yang nggak punya buku catatan gimana? Nah, itu dia ya. Yang nggak punya catatan yang hanya bisa nginget-nginget aja, ngenang-ngenang aja apa saja sih yang sudah dibelanjakan atau yang diboroskan. Oke, yang pertama yaitu untuk 2021 apa saja sih evaluasinya? Yang pertama adalah rekap semua daftar minus. Nah, rekap semua daftar minus inilah yang dimana kita itu harus menyelesaikan apa saja sih yang menjadi hutang piutang antara kita dengan orang lain di tahun 2021 itu. Karena banyak nih ya yang ceritanya kebanyakan minus karena di era pandemi ini. Nah, disinilah kita harus mengevaluasi berapa banyak tuh minus atau kejadian kobong yang harus kita lakukan karena pandemi. Jadi di situ kita tambahkan tuh catatan kenapa kok terjadi minus, ataukah memang kerjaan kita yang sudah minim pendapatan, atau memang sulitnya mencari pelanggan, atau sulitnya mencari rejeki karena pandemi. Ya, itu semuanya nanti dijelaskan di catatan evaluasi tahun 2021 sebelum ke
2022. Dan yang kedua yaitu adalah catat semua hal yang harus dibenahi. Nah, setelah kita mengetahui itu ya, minusnya ini, misalnya ngutang ke sini, ngutangnya ke situ, ada cicilan di bank yang belum terbayarkan, lalu kita coba catat tuh apa saja yang harus dibenahi. Misalnya nih, tahun depan atau awal Januari ini mau ngelunasin hutang untuk ke tukang sayur, atau mau ngebayarin cicilan yang sudah nunggak gitu ya. Intinya kita catat semua apa yang sudah ada di benak kita yang harusnya kita lakukan dengan adanya minus itu. Kemudian yang ketiga yaitu catat hasil tabungan yang utuh maupun zonk. Nah, di tahun 2021 itu banyak cerita ya, dimana kita itu ngalamin pandemi, harus nguras tabungan. Nah, di situ kita harus dan wajib mencatat tabungan yang masih utuh maupun yang zonk. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh di tahun 2022. Akankah tabungan itu tetap kita pertahankan atau malah kita harus menambahkannya supaya bisa mewujudkan sesuai cita-cita yang kita inginkan untuk tabungan itu. Catat semua barang yang sudah dibeli. Ini tuh untuk apa? Di sini tuh hanya untuk mengungkapkan rasa syukur saja, supaya kita itu gak terlalu banyak emosi ketika kita melihat banyak minus yang terjadi. Mungkin bisa saja itu ya, minus yang terjadi itu karena memang kebutuhan kita yang kita butuhkan di saat tahun 2021, misalnya bayar kesehatan kah, atau untuk obat-obatan, atau untuk peralatan atau produk yang kita memang butuhkan di tahun 2021 itu gitu ya. Ya intinya semuanya apa yang di 2021 itu harus kita tahu mana sih yang menjadi minus kita dan juga kelebihan kita. Siapa tahu dari melihat daftar-daftar yang sudah kita belikan itu merupakan hal yang sangat positif yang bisa membantu perekonomian di rumah. Atau bisa jadi nih ya, barang-barang yang kita beli di tahun 2021 itu merupakan barang-barang zonk yang mungkin gak bakalan diperlukan di tahun itu gitu ya, atau di tahun-tahun selanjutnya. Siapa tahu di tahun era pandemi bukannya malah tambah hemat tapi malah tambah boros, iya kan? Dan selanjutnya untuk di tahun 2022, sebelum memulai catatan awal tahun baru atau catatan keuangan di bulan baru, kita sebaiknya awali buku tersebut, buku anggaran yang kita tulis itu tulislah dengan sedikit doa dan harapan. Kalau Umi pribadi ya, untuk di awal itu pasti Umi bakalan tulis tuh ya, welcome tahun 2022, semoga tahun 2022 ini bisa melunasi hutang yang belum selesai, bisa makin lancar rezekinya, atau bisa mensekolahkan anak dengan baik atau apapun gitu ya. Intinya di awal itu diawali dengan doa dan harapan. Kemudian yang selanjutnya itu buat catatan untuk goal pengeluaran yang harus dicapai. Nah kayak yang tadi itu ya, sama yang kedua, catatannya harus dibenahi itu dijadikan goal untuk di tahun 2022. Misalnya nih ya, hutang 5 juta pada tukang sayur harus dilunasi hingga bulan sekian. Kemudian untuk catatan hutang di sekian harus dilunasi di bulan sekian. Nah begitu seterusnya ya. Kemudian yang ketiga yaitu rinci dan mulai dari yang kamu bisa. Jadi untuk semua hutang-hutangnya kita catat tuh ya, mana yang kita bisa. Misalnya, oh kita bisa nyicilnya dari ini, silakan dicicil. Atau kita bisa untuk bayarnya dari ini, silakan dibayar. Intinya semuanya dimulai dan dikerjakan bersama pasangan. Jadi di sini wajib ya, ketika sudah mengetahui semua yang harus dianggarkan, semua yang harus dirincikan, semua yang harus ditargetkan dan digolkan, harus dikomunikasikan dengan pasangan. Kemudian kerjasamalah dengan pasangan. Artinya ketika memang keuangan itu memang sulit atau minim, kita bisa meminta pasangan kita untuk bekerja sama untuk menambah penghasilan serta bersama-sama mencicil semua yang terjadi di minus tahun 2021, sehingga di 2022 ini bisa menjadi tahun yang lebih baik, tentunya dengan doa-doa dan kerjasama antar pasangan. Itulah yang namanya best team ever. Iya.
bahasa Inggrisnya dikeluarin. Oke, selanjutnya. Di sini kenapa Umi meminta untuk mencatat semuanya dan mengevaluasi semua dari tahun 2021 hingga 2022, tidak lain yaitu hanya untuk menambah kemakmuran di tahun 2002 ini. Nah, kemakmuran kita itu gak bisa kita ukur dari banyaknya keuangan yang didapat ya, tapi seberapa pintarnya dan seberapa cerdasnya kita dalam mengelola keuangan itu. Jadi percuma tuh ya kalau banyak banget keuangannya atau banyak banget hasil kerjanya tapi kita nggak bisa memanagenya, ya percuma saja, semua itu akan menjadi zonk dan akan menjadi sia-sia untuk kita semua. Dan semoga di tahun 2002 ini yang belum tercapai untuk mendapatkan rumah, mobil maupun jalan-jalan, semoga bisa terwujud ya. Kayak Bang Tikus itu yang di bawah ya, yang makmurnya sudah makmur ya, tikus lu sekolah apalagi kita. Dan juga untuk biaya pendidikan yang mungkin gak terlalu bisa kita capai, semoga bisa dicapai di tahun 2002 ini. Intinya di tahun 2002 ini tetaplah dan terus bekerja serta terus berusaha dan jangan melupakan doa, karena semuanya itu milik Sang Kuasa. Dan semoga di tahun 2002 ini juga nggak ada yang namanya pusing-pusing hadu-hadu kepala kayak mbak-mbak baju kuning dan kerudung putih ini ya. Dan di sini kunci keselamatan dalam keuangan keluarga ini tidak lain adalah mengatur pendapatan sesuai dengan kebutuhan. Jadi gaji kita diatur sedemikian rupa sehingga cukup dan mampu untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian untuk menutupi kekurangannya bisa dengan menambahkan penghasilan, tidak dengan cara berhutang. Jadi kalau memang ada kekurangan silakan tambah penghasilan, bukan mencari hutang. Serta jangan lupa, ini dia ya syarat yang paling utama, tetap komunikasikan secara rutin dengan pasangan tentang evaluasi keuangan yang terjadi. Dan juga terus disiplin dalam mengatur dan mencatat buku keuangan. Jadi tetap ya untuk mengaturnya menggunakan buku keuangan supaya kita itu bisa tahu dan bisa mengerem semuanya. Oke, sekian saja ya awal tahun dari Umi. Semoga bisa bermanfaat. Silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah kalau Umi itu sempat, Umi itu akan balas. Tapi mohon maaf karena akhir-akhir ini Umi itu gak bisa balas secara rutin karena memang kesibukan di dunia nyata itu kayaknya melebihi dari kesibukan yang dimanapun ya. Dan semoga ini bisa bermanfaat. Jadi jangan lupa untuk di-share supaya banyak teman dari kalian yang terbantu juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.